Kalau saya lihat memang di air. Air sampai Pak Koko datang ke tempat kami itu 2 kali ya Pak Koko ya. 2 kali dengan masternya. Pertama datang, yang kedua datang dengan masternya. Yang masternya dan seterusnya kita discuss. Oh, airnya kurang nutrisi. Ya, siap. Dan kalau Pak Nanang, airnya pernah masukkan di lab nggak? Kalau saya mah dibawain Pak ini. Nah, maksudnya sumber air pernah di lab nggak? Belum Pak. Saya alhamdulillah saya masukkan di lab. Iya. Nggak tahu teman-teman yang lain ada, Bang David, airnya masukkan di lab? Enggak. Berarti saya sangat luar biasa kalau penasaran. Saya pinginnya tahu permasalahan apa yang ada di air itu, kenapa air itu kok dia tidak bisa fitoplankton itu tidak bisa hidup di sana. Oh iya. Jadi istilahnya Pak Koko adalah, Pak, kalau air udah hijau cemplungin. Nah, saya tunggu-tunggu 2 minggu kok nggak hijau-hijau ya. Nah, seperti itu. Tapi karena semangat, nekat, bismillah, cemplungin 3.000. Ya kan? 4 hari kemudian saya panen 2.000. Tidak 1.000. Nah, tapi dari situ menjadikan saya banyak belajar. Karena selain ingin belajar untuk panen ikan, saya lebih mengarah kepada teknologinya sebenarnya. Ya. Nah, ketika Pak Koko datang ke Cilengsi, beliau menanyakan, karena saya sudah memang mengatakan ini akan menjadi hal yang baru nantinya. Betul. Sistemnya tadi sempat ditanya, kita ngobrol tadi dengan Pak Nanang, bagaimana supaya leveling air dan pembuangan ini kalau tidak sampai ditabrak kucing. Tadi saya mau jawab tapi saya bilang sebentar. Cuma saya cari fotonya kok udah hilang ya. Sudah 4 tahun yang lalu. Iya. Jadi saya buat sistem karena saya orang teknik lebih ininya kepada teknik alat berat. Saya kalau teman-teman ada yang bergerak di alat berat juga, sistem pembuangan itu saya pakai sistem cooling sistemnya alat berat. Oh, cooling system. Ya. Jadi sistem pendinginnya alat berat. Dia kalau airnya melebihi levelnya, tapi di dalam tidak ada pipa yang tinggi, cuma dia di bawah saja dengan bolong. Yang di luarnya saya bikin sistem. Saya ilustrasikan seperti sebuah cooling system yang ada valve-nya, dia bisa ngedrain secara otomatis. Kalau ditabrak kucingnya pening kepalanya. Dan kalau saya mau buang airnya kuras, saya tinggal buka kerannya. Hitung 15-20 detik, kira-kira kotorannya udah kebuang, saya tutup lagi. Nah, saya lebih memang mengembangkan kepada teknologi ininya, teknologi perikanannya, peralatannya. Betul. Bahkan saat itu anak saya yang kuliah di teknik elektro, dia mengatakan, Pak, kalau Papa udah siap, saya buatkan sistem automatic feeder. Mau berapa jam, Papa mau jalan kemana, tinggal pakai HP, nanti langsung dikasih pakannya via handphone. Saya bilang oke, simpan dulu ilmumu. Nanti kalau kita sudah bergerak lebih maju, nanti kita akan pakai. Seperti itu. Jadi kalau saya memang jujur lebih kepada pengembangan, karena ketika Pak Koko mengatakan ini dikasih EM4, saya tanya EM4 itu apa? Oh, seperti ini. Di dalam benak saya saya tanya tetap berapa harganya, tetapi dalam benak saya itu ini kalau saya buat sendiri, saya tidak akan saya lebih kecil lah biayanya. Dan alhamdulillah E4 saya bisa bikin. Kemudian ada jamu sana sini. Ya, kalau istilah di YouTube itu empon-empon ya. Oh iya. Empon-empon ada beberapa macam. Dari Bang David juga sempat menyampaikan empon-emponnya ini. Kita bikin teknologinya awal. Ibaratnya teknologi itu kita sudah bisa kerjakan semua. Dan proses. Saya kalau kata Nabi kan
Hmm. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Ya. Kalau saya sampai malang melintang kemana-mana. Bapak dulu. Cianjur ya, Oh. Sukabumi Oh, iya. jadi, Eh. Tambun iya pasti. Hmm. Walaupun tetap sumbernya berada dari Hmm. Ciampea. Ciampea adalah awalnya, jadi saya tutup matanya nyampe ke Ciampea. Ibaratnya, karena udah hafal ya. Sama Pak Satpam, oh ya Pak, mangga. Seperti itu. Sangat luar biasa. Kita kembangkan saya dan istri saya. Saya memang seperti saya katakan tadi fokus kepada teknologinya, dan istri saya lebih fokus kepada marketingnya. Ya. Kita jalankan, alhamdulillah berhasil. Kami berhasil panen. Saya katakan berhasil panen adalah kita bisa jual 1 kilo isi, ada yang pesan isi 6 kita bisa supply, isi 7 kita bisa supply, isi 8 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dan waktu yang paling banyak diminati oleh pelanggan kami di perumahan itu Sabtu dan Minggu. Jadi kalau Sabtu dan Minggu kami sibuk di kolam, jualan di kolam ya, bisa alhamdulillah bisa menghasilkan. Dan mereka semua pelanggan kami mengatakan memang kalau yang organik ini agak berbeda, Ya. berbeda rasanya. Dan untuk teknologi pakan Azola, Ya. kemudian Maggot, kemudian yang lain-lain kita Ya. giling sendiri juga pernah. Pernah bikin semuanya yang dari macam-macam dari berbagai sumber. Sehingga untuk teknologi kalau sampai sekarang kita berbicara pakan, ya yang saya tanya pasti adalah pakan yang biasa digunakan pakan pabrikan atau memang ada oplosan. Nah, ketika kalau dikatakan oplosan, saya kejar pasti. saya kejar. Ya, artinya kalau kita kejar ini kan dengan berharap bisa lebih murah memang pakannya, sehingga cuannya bisa agak nambah dikit lah. Tidak nambah banyak, tapi nambah dikit juga sudah cukup. Seperti itu. Dan karena sesuatu dan lain hal, memang sampai sekarang kalau ilmu saya yakin tidak akan lepas, tidak akan hilang. Komunikasi juga kita kan masih tetap berjalan, sehingga ilmu per bioflokan ini sangat luar biasa. Bahkan saya pernah teman-teman di tempat kerjaan itu nanya, dan saya sempat mempresentasikan di tempat kerja apa itu bioflok. Karena ada teman-teman yang pingin, ya kalau pingin saya bilang kumpulin di sini, masuk ruang meeting, nanti saya presentasikan. Dan alhamdulillah saya presentasikan, ya mereka salut, loh kok Bapak bisa. Ya, seperti itu. Jadi saya memperkenalkan juga tentang bioflok pada teman-teman. Seperti ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut baiklah kalau begitu. Banyak pengalaman lah yang kita sama-sama dengar, terutama dari pelakunya langsung nih, itu jatuh bangunnya lah kalau kita bilang ya. Saya sendiri juga pernah mempelajari hal itu, pernah mengalami hal itu, dan ya memang itulah mungkin pengalaman yang entah menjadi karma barangkali ya buat kita ya yang memulai belajar, pasti panen duluan gitu kan. Sudah tradisi karena ya risiko katanya memang kalau kita bermain dengan makhluk bernyawa ya risikonya mati gitulah, kira-kira begitu. Saya sendiri mengalami hal itu, tapi ya tetaplah walaupun jatuh bangun. Saya kebetulan di kolam saya kebetulan di daerah Cihideng, bahkan istilah bioflok pun mereka tidak mengenal sama sekali. Awalnya saya terpikir wah ini potensi nih, saya bisa menjadi mentor seperti Pak Koko di tempatnya gitu. Saya ingin kembangkan di sana. Tapi karena saya juga belum bisa berhasil secara maksimal, orang sudah melihatnya ribetnya duluan daripada hasilnya gitu kan. Akhirnya dan memang betul di lingkungan tempat saya lah khususnya yang memang belum dikenal sama sekali istilah bioflok. Bukan berarti mereka tidak bermain lele, banyak di sana pemain lele. Tapi sistem biofloknya itu yang buat mereka baru, dan mereka awalnya
tertarik untuk melihat, paling tidak melihat-lihat, main ke kolam gitu, ngobrol banyak. Terus begitu saya mulai bercerita tentang ini itu, minimal persyaratan yang dibutuhkan atau hal-hal yang kita harus persiapkan, mereka rata-rata sudah berpikir, ribet amat ini, ribet amat. Ribet. Kolam saya hanya begini saja sudah bisa panen gitu. Oke, memang agak berbeda stigmanya atau mungkin mindsetnya mungkin agak berbeda. Betul. Di sisi lain saya memang sudah di tempat saya sempat melewati satu area yang di situ kelihatan bekas bak-bak kolam gitu dan saya tertarik banget kenapa ini tidak dimanfaatkan. Terus waktu saya mulai mengenal lingkungan, karena saya memang memasuki wilayah baru, memasuki lingkungan baru, kebetulan pada saat itu saya ambil lahan di situ. Begitu saya mengenal lingkungan seperti itu, kemudian saya melihat ada beberapa bak yang anggur istilahnya. Saya bertanya kenapa didiamkan kalau tidak dimanfaatkan. Rupanya daerah tempat tersebut itu menjadi apa istilahnya ya, trauma buat lingkungan sekitar. Kalau misalnya kemudian ditanam ikan, khususnya lele, karena ternyata tempat itu sebelumnya pernah oleh orang luar juga yang memang mungkin mempunyai lahan tersebut, dia buat bak-bak dan sebagainya, kemudian mereka pelihara lele. Sayangnya mereka menggunakan limbah. Limbah ayam lah ya kalau Iya. Di kampung lain memang saya tahu juga di sana ada semacam peternakan ayam. Ada beberapa tempat peternakan ayam. Jadi potensi untuk mendapatkan tiren itu sangat mudah. Kita bilang begitu. Pertama tiren, kedua orang-orang cerita ampas tahu. Ya relatif kalau buat saya secara pribadi agak menjijikan aja gitu. Iya. Dan itu terjadi pada saat mereka tempat tersebut melakukan budidaya lah beternak lele. Sebetulnya tempatnya cukup besar ya. Kalau saya lihat, wah ini kenapa sayang sekali kok sampai terbengkalai. Tapi karena trauma di lingkungan tersebut, sehingga kecuali sebutlah apa misalnya organisasi setempat yang mengelola, kalau hanya perorangan, mereka sudah pasang badan semua. Kalau seperti dulu lagi, awas lu, itulah kira-kira ancaman. Iya. Karena memang benar dan itu di demo ceritanya nih saya dengar di demo oleh warga sekitar karena baunya. Pertama baunya, kemudian menyebar lingkungan, lalat biasa kemudian muncul, dan yang paling menakutkan buat mereka, kalau kita bilang menakutkan, karena sebelumnya hampir jarang adalah tikus. Dan tikusnya kalau di kampung mungkin tikusnya tadinya kecil-kecil, ini mulai tikusnya yang gede-gede gitu kan. Yang kucing aja takut ngeliat tikusnya. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kebetulan juga buka kolam. Pandangan orang sudah mulai melotot aja kan. Wah ini jangan-jangan ikutan nih kayak dulu gitu. Cuman kebetulan saya ada kolam tanah juga kan, aslinya kolam tanah. Kalau kolam tanah saya biarkan seperti apa adanya gitu lah, walaupun saya tanamkan. Tapi kan setelah main ke tempat Pak Koko, tapi awal cerita ke tempat Pak Koko itu saya ketipu sebetulnya. Saya berpikir budidaya, oke, saya cari lahan. Karena saya berpikir pelihara ikan itu kolam identik. Iya. Sehingga saya cari lahan dan ada kolam besar gitu. Wah ini oke lah, murah. Untuk ukuran pada saat itu saya beli, mulai saya kelola, saya persiapkan. Kemudian saya cari-cari referensi, ketemulah alamatnya Pak Koko. Belajarlah saya ke sana. Sampai di sana saya bingung, ini kolamnya mana? Mana ada di rumah Pak Koko kolam? Di tempat kita berlatih mana ada kolam? Saya bilang nih gue salah tempat nih. Karena walaupun di situ ada keterangan bioflow, kan saya juga belum paham bioflow. Mindset saya kalau namanya kolam itu ya tanah seluas apa, dari petak-petak lebar gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Datang ke sana. Waktu itu saya sendirian, pertama saya datang sendirian. Ya. Begitu tahunnya parkirnya di depan rumah, ternyata aku bilang kita harus jalan nih ke sana, ke
kemudian harus ngelewati sungai dulu katanya. Iya. Jadi tipuan kita sama. Iya betul. Saya asalnya ragu tuh mau terus atau enggak sih gitu kan. Jauh banget. Berarti kita ketipunya sama. Pak. Iya. Ya ternyata memang sih karena kita parkir depan rumah ya tentu lahan dengan dibakar. Nah, setelah itu saya tahu, saya bingung juga. Ini kolamnya mah. Kira-kira gitu. Oke, itu awal mula saya benar-benar rokok, belajar dan sebagainya. Mana perbedaan ikan lele yang jantan dan yang betina? Saya lele itu tahunya udah matang begini dan saya nggak peduli itu jantan atau betina gitu. Yang penting sudah digoreng rasanya oke, saya makan. Sekarang datang untuk sertifikasi dengan pertanyaan, salah satu pertanyaan itu adalah bagaimana cara membedakan ini lele jantan dan betina? Ini jantan atau betina atau yang mana yang jantan yang mana betina? Saya bilang dua-duanya jantan. Saya pada saat itu pada saat itu saya lihat lele ada beberapa lah, yang pasti ada dua paling tidak pada saat itu saya terus tanya mana jantan mana betina atau jantan atau betina. Saya bilang jantan dua-dua. Simpel aja kalau kita orang-orang yang nggak berpikir detail. Dua-duanya berkumis berarti jantan. Luar biasa. Ketua harus bisa jawab, Pak. Iya. Benar atau enggak itu urusan belakangan. Tapi betul. Itu mah bercanda. Kedua-duanya berkumis ya. Masalahnya sih benar-benar. Iya. Pertama saya nggak pernah memikirkan hal itu. Dan pertanyaan itu di waktu itu juga kita peserta kan biasa tuh ketua yang jadi korban lagi kan. Ketua tuh yang mempraktekkan dan menjawab. Saya maju lah. Kemudian pertanyaan itu bingung saya ngeliat dua-duanya berkumis. Dari situlah kita mulai belajar. Oke, jangan itu begini itu begini dan seterusnya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita terima. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana? Banyaknya derita ya awal-awal kita punya kolam ikan bioflok ya. Hampir semua dari awal itu ya seperti itulah teman-teman. Tetapi orang yang paling bijak itu adalah orang yang tidak mengikuti pengalaman yang sudah terjadi. Yang orang lain sudah masuk jurang, kita tidak ikut masuk jurang. Oleh karena itu, kali ini adalah video ini adalah sangat berarti buat teman-teman pemula atau yang sudah main bioflok tetapi masih belum dalam ya mempelajari bioflok. Nah, ini adalah video yang sangat berarti buat teman-teman sekalian. Ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi dan inspirasi untuk mempelajari lebih dalam lagi ilmu kolam bioflok ya. Nah, sehingga teman-teman sekalian dapat mengoptimalkan keuntungan di usaha budidaya ikan ini. Teman-teman jangan lupa mohon subscribe, like dan komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, vlog. Yeay.